Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minal zulam wa mukhrijis sabri minal alam wa mulkit taubati 'alan nadam fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am wa nusalli wa nusallim 'ala rasulihil akram lisyarafil asham wan nuril atam wal kitabil muhkam wa kamalin nabiyyina wal khatam sayyidi waladi adam alladhi basyara bihi Isa ibn Maryam wa da'a li bi'atsatihi Ibrahim alaihi salam hina kana yarfa'u qawa'ida baitillahil muharram wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala atba'ihi khairil umam alladzina barakallahu bihim kaffatan nasil arab minhum wal ajam. Ikhwan dan akhwat jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa menyempurnakan amal salih kita. Karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bisa hadir di tempat yang Masya Allah sejuk, nikmat gitu ya, menarik, nyaman ya, untuk apapun, termasuk untuk belajar, bertalabul ilm. Dan memang dalam berdakwah penting seperti ini, ikhwan dan akhwat. Nggak melulu di masjid terus ya, di kantor terus gitu ya, sesekali di mana? Di tempat yang indah, yang nyaman gitu ya. Ya orang-orang kafir aja mereka orang-orang ahli maksiat kan, dikemas menarik, ramai gitu ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah, ini juga kita apresiasi kepada panitia yang telah berusaha mengemas dakwah ini supaya menarik ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Karena memang tugas kita di akhir zaman ini tantangannya berat, jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya. Orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merekalah yang akan mendapatkan hidayah ya. Dikatakan bahwa di akhir zaman nanti orang-orang Islam itu akan seperti asing ya, terasing. Badal Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada. Islam itu awalnya ya terasing sedikit, ya belum diterima, susah diterima. Wa sayaudu ghariban kama bada, akan kembali asing seperti dulu. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang merasa terasing. Tapi jangan sampai dipahami ya, kita merasa terasing, kita mengasingkan diri. Jangan. Ya, cari tempat yang jauh dari orang banyak gitu ya, sehingga enggak terganggu dalam beribadah. Jangan, justru kita bercampur dengan orang-orang yang di situ banyak kerusakan, banyak kemaksiatan, itulah yang terbaik. Sehingga jangan ya kita pahami sudah terasing. Kita lihat penjelasannya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan siapakah ghuraba? Alladzina yuslihuna fima afsadan nas min sunnati min ba'di. Kata Rasulullah, siapa orang-orang ghuraba itu adalah bukan yang mengasingkan diri ya, soleh sendiri, bukan. Tapi apa? Salih dan muslih. Ini ikhwan dan akhwat, kita jangan sampai hanya sekedar jadi orang yang soleh solihah saja, tapi harus bisa jadi orang yang muslih dan muslihah. Yaitu apa? Yang memperbaiki orang-orang lain, mensolehkan orang lain. Kalau soleh solihah soleh sendiri, muslih muslihah mensolehkan orang lain. Jadi kata Rasulullah, ghuraba adalah alladzina yuslihuna nas ya, alladzina yuslihun, yang mereka memperbaiki kerusakan-kerusakan itu, yang mendakwahi orang-orang yang mohon maaf sudah tercampur dengan pemikiran-pemikiran yang rusak, terjerumus ke dalam kemaksiatan. Mereka lah orang-orang yang ghuraba, bukan asing, mengasingkan diri, enggak, tapi ya orang yang tetap teguh dalam keimanannya ya, semangat ibadah di saat orang-orang lalai. Ya zaman sekarang kan sulit untuk istiqomah sholat jamaah terus, sulit untuk istiqomah hadir dalam majlis ilmu terus, sulit.
Sehingga ganjarannya pun gak sedikit, ikhwan dan akhwat. Kata Rasulullah, al-ibadatu fil haraj. Beribadah di waktu haraj. Pakai ha ya, haraj. Kata Imam Nawawi, haraj adalah di waktu di mana banyak fitnah, ujian, cobaan. Kahijratu ilayya, seperti hijrah kepadaku. Masya Allah. Ya, kita kan sulit hijrah bersama Rasulullah kan, orang dulu aja, para sahabat aja. Tapi ganjarannya orang beribadah di waktu haraj, sebagaimana hijrah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tantangannya juga sulit, ikhwan dan akhwat, di akhir zaman ini, di masa fitnah ini, di akhir zaman ini. Ya, orang kalau mau dulu ya, kalau mau selamat dari mungkin ya godaan, cobaan, itu cukup diam di dalam rumah selamat ya. Bisa kan? Iya. Tapi sekarang orang dalam rumah bisa selamat nggak? Pasti selamat nggak? Selama masih ada internet ya. Selamat nggak? Sulit. Masih bisa itu sempat untuk ngomongin orang lain, ngejek orang lain. Kalau dulu, kalau mau ngejek orang lain ya harus keluar dulu kan? Ketemu dulu. Ya, kalau sekarang gimana? Orang mau maksiat, kalau dulu apa? Datengin tempat maksiatnya dulu. Kalau sekarang gimana? Tempat-tempat maksiat itu, wasilah-wasilah maksiat itu ada di dalam HP kita. Sehingga orang yang nggak keluar rumah pun terancam untuk apa? Tergelincir. Berat sekarang, lebih berat lagi dibandingkan apa? Dulu. Sehingga orang yang menjaga keimanannya di masa-masa akhir zaman ini, kata Rasulullah apa hadisnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas zaman, akan datang kepada manusia itu satu masa, satu zaman, as-sabiru fihim ala dinihi. Jadi orang-orang akan datang satu zaman kepada manusia, as-sabiru fihim, orang-orang yang teguh, yang sabar, ala dinihi, atas agamanya, yang teguh dalam ibadahnya, yang teguh dalam keimanannya, akan datang masanya. Dan bisa jadi masa itu sekarang ini. Seperti apa? Kal qabidu ala jamrah, seperti orang yang memegang bara api. Bayangin, kita megang tongkat mudah, tapi ini yang dipegang bukan tongkat, bukan apa ya, bukan sapu, bukan, tapi apa? Bara api. Ya, panas. Ya. Kemudian apalagi? Membakar, berat. Ya, memang terjadi. Ya, berat untuk menjalankan ya perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema yang akan kita bahas sangat menarik sekali, yaitu bagaimana kita berusaha istiqamah di zaman fitnah ini. Ya, mungkin akan kita bahas terlebih dahulu apa itu istiqamah. Gimana mahalnya istiqamah. Ya, apa itu istiqamah, ikhwan? Istiqamah apa? Tetap ya, nggak berubah. Tetap tegar, kuat. Itulah istiqamah. Dan istiqamah suatu hal yang mahal harganya. Orang-orang yang istiqamah itu istimewa. Masya Allah. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Inna ghayatal karamah luzumul istiqamah. Dalam ya redaksi yang lain, a'zamul karamah, azam, paling agung, paling besar. Jadi karamah yang paling besar, yang paling agung. Tahu karamah ya? Bedanya dengan mukjizat, dengan irhas gitu ya. Sama-sama kejadian luar biasa. Mukjizat kepada Nabi dan Rasul, irhas kepada orang-orang yang sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Karamah sesuatu yang luar biasa, di luar jangkauan manusia, ya, kemampuan manusia yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah, orang-orang pilihan, orang-orang saleh. Jadi karamah yang besar itu bukan orang bisa, katanya sih ya, bisa apa? Bisa tahan nggak makan berapa hari, bisa jalan di atas air ya Pak ya. Bukan, bisa terbang mungkin ya. Ada nggak seperti itu? Oh alam, bisa tiba-tiba nyelam di sini, muncul di mana gitu ya. Oh alam, bukan ya, bukan itu. Tapi sebesar-besarnya karamah, karamah yang paling agung, a'zamul karamah, ghayatul karamah, tujuan akhir, puncak ya, paling tingginya karamah adalah
luzumul istiqomah. Seseorang bisa apa? Istiqomah. Ya, mahal harganya, berat. Ya, hanya orang-orang pilihan. Dan kita nggak bisa menjamin diri kita ini bisa istiqomah. Sekarang kita bisa hadir dalam majelis ilmu, kita bisa jaga sholat 5 waktu, kita bisa rajin sedekah. Tapi besok-besok nggak sedikit orang yang dulu sholat, tapi apa akhirnya meninggalkan sholat. Dulu rajin sedekah, pelit dan nggak mau sedekah. Dulu membela Islam, membela sunnah, tapi justru berikutnya apa? Menghancurkan Islam. Mungkin teman-teman pernah dengar kisah seorang ulama Abdullah Al-Qasimi. Ulama Abdullah Al-Qasimi. Beliau itu Masya Allah seorang ulama besar di zamannya, Abdullah Al-Qasimi. Ya, yang katanya dikatakan ya setara dengan ya keilmuannya itu kalau dibilang seperti Ibnu Taimiyah kedua gitu ya. Saking cerdasnya, saking pintarnya, hafalannya, nulisnya ya, karangannya. Bahkan ada kitabnya yang fenomenal, As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah, pergulatan atau pergulatan antara Islam dan Al-Wathaniyah, penyembah berhala. Ya, orang-orang penyembah berhala atau akidahnya atau pemikirannya, ideologinya. Bahkan saking bagusnya kitab ini untuk mengkanter mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ateis. Ya, saking bagusnya kitab ini, ya sebagian ulama mengatakan, Masya Allah, katanya, laqad ishtaral Qasimi bihi al-jannah. Al-Qasimi, Abdul Al-Qasimi, seorang ulama yang terbaik di zamannya, telah membeli surga dengan kitab ini. Ini mubalaghah, artinya pujian yang ya tinggi gitu ya, bukan berarti langsung masuk surga, enggak. Seakan-akan dengan kitab ini dia sudah ngasih mahar surga gitu. Saking bagusnya kitab ini. Bayangkan berarti kan ulama ini luar biasa. Tapi gimana kita lihat akhir hayatnya? Na'udzubillahi min dzalik. Dia yang dulu menentang ateis, kemusyrikan, kekufuran, pembela sunnah, ahlu sunnah. Tapi akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan tahun 96 meninggalnya ateis. Hadhihi hiyal aghlal kitabnya. Ya, diantaranya. Dan seterusnya kitab-kitab yang justru menyerang Islam. Yang kalau dalam logika kita nggak mungkin orang yang cerdas, pintar, banyak hafal hadis, hafal Quran tergelincir dalam logika kita. Tapi ketika Allah cabut hidayah darinya, ya, sekelas Abdullah Qasimi, ulama, ya kita siapa yang menjamin Pak ya? Berapa kitab yang sudah dikarang? Ya kan, belum sekelas Abdullah Qasimi. Abdullah Al-Qasimi saja Masya Allah beliau ngarang kitab, ulama, itu bisa tergelincir. Ya, apalagi kita hafal hadis banyak enggak kan Pak ya? Quran juga enggak. Ngarang kitab juga enggak. Ya kemungkinannya bisa lebih besar lagi, sehingga istiqomah itu hal yang mahal. Ya, dikatakan apa tadi? A'zamul karamah, ghayatul karamah, luzumul istiqamah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya adalah kita akan membahas tentang zaman fitnah. Ya, jangan sampai kita salah memahami ini. Apa nih fitnah? Ikhwan dan akhwat, apa itu fitnah? Fitnah apa artinya? Sebagian mungkin banyak orang awam mengartikan fitnah itu apa? Fitnah, kamu fitnah. Ya, apa fitnah berarti itu? Ya, akhwat apa biasanya bilang gitu? Ya, kamu fitnah saya. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh katanya. Ya, penuduhan, ya, tuduhan, memberitakan hal yang bukan sebenarnya. Benar nggak itu Pak? Benar nggak? Salah besar Pak. Bahkan pakai dalil lagi ya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat, lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Sudah baca tafsirnya belum gitu ya? Masya Allah, bahkan yang bilang ini itu gitu ya. Padahal salah. Arti di ayat itu fitnah adalah apa? Asyirku, kesyirikan. Bukan tuduhan, nggak ada di Quran yang artinya fitnah itu tuduhan. Cari di hadis pun nggak ada yang fitnah maksudnya apa? Tuduhan. Nanti kita akan bahas fitnah-fitnah dalam Al-Quran yang disebutkan itu apa, beberapa penjelasannya, sehingga kita bisa memahami betul kondisi kita ini, zaman fitnah ini zaman seperti apa. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi fitnah, ya apa arti fitnah? Yang pertama adalah fitnah itu artinya asyirku, kesyirikan. Ya, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 193. Ada yang bawa Quran? Ya, bisa ketemu langsung, gampang ya nyari. Al-Baqarah 193 atau Al-Anfal 39, kurang lebih sama redaksinya. Wa qatiluhum saya bacakan, mungkin ikhwan bacakan artinya ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Apa artinya ikhwan? Dan coba bantu. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah, dan agama itu semuanya apa? Ya, milik Allah, agama Allah yang tegak. Ya, jadi di situ maknanya adalah kata ulama, kata ahli tafsir dikatakan bahwa fitnah di situ artinya apa? Asyirku, hatta la yakuna syirk, sampai tidak ada lagi kesyirikan. Nah, dari sini kita pahami berarti zaman fitnah itu adalah zaman yang penuh dengan kesyirikan. Sekarang sudah terjadi belum, Pak? Ya, kita dikepung dari sisi manapun ya syirik ya, Masya Allah. Ya, kalau kita renungi ya, kita dikepung dalam lini kehidupan kita dengan kemasan-kemasan yang lain, padahal itu maknanya adalah apa? Syirik gitu ya. Nggak sedikit kan syirik atas nama apa? Tradisi, adat istiadat. Ah, ini kan adat kita katanya. Padahal itu kesyirikan. Ya kan? Banyak ya adat istiadat yang kalau dipahami bahwa itu nilainya apa? Kesyirikan. Keyakinan yang bernilai apa? Kesyirikan. Kan nggak sedikit ya. Banyak ya pemahaman seperti itu. Ya. Kalau sebelum masuk Ramadan apa mandi di pantai dulu, mandi ini dulu gitu ya. Kalau mau apa lahirannya selamat, kalau orang yang hamil gimana? Ya, digantungin, bawain gunting, diinin gitu ya. Lagi gerhana seperti ini. Ah, ini nggak baik nih tanggal segini gitu ya. Keyakinan menganggap bahwa hari-hari tertentu sial, hari-hari tertentu nggak bagus gitu ya. Ini juga ada nilai apa? Kesyirikan. Ya, walaupun syirik itu nilainya beda-beda gitu Pak ya. Tapi syirik kecil aja itu sudah dosanya besar. Jangan dianggap syirik kecil itu dosanya kecil, nggak Pak ya. Ya, syirik kecil apa ria? Dosa besar gitu Pak. Jadi syirik kecil itu dosanya dosa besar. Tentu yang paling besar adalah ya syirik yang besar. Dengan terang-terangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak sedikit juga dukun mengatasnamakan apa? Ustadz. Ya dia Ustadz, berobat kemana? Ke Ustadz gitu ya. Diapain katanya? Dibacain apa? Ya ayat Quran gitu. Dikasih apa? Tulisan Quran kata Arab. Padahal apa itu? Jimat gitu ya. Bukan ini. Disuruh apa? Disuruh sembelih ini ya. Ditaruh di sini gitu ya. Dia Ustadz kok katanya. Ustadz ya. Padahal bukan Ustadz. Kan nggak sedikit. Ruqyah juga berkedok ruqyah, padahal ya memang ruqyah secara bahasa ruqyah itu jambi-jambi Pak. Bacaan-bacaan itu ruqyah gitu. Ya dukun itu ngeruqyah, benar ngeruqyah dari sisi bahasa. Tapi ruqyah yang diperbolehkan itu ruqyah syar'iyah, ruqyah yang syar'i. Ya kan? Dengan alasan oh ini ruqyah gitu ya. Iya, sehingga tertipu gitu ya. Ruqyah. Ya syirik juga mengatasnamakan apa? Toleransi ya, datang ke gereja ikut sholawatan di situ. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya bahkan di dalam HP kita itu udah banyak aplikasi-aplikasi syirik jamaah. Coba klik di Play Store-nya itu, tulis tuh dukun, pelet, itu ada semua itu Masya Allah. Saya coba tes ya, tapi jangan diikuti ya. Iya itu ada cara gini pelet, cara ini seperti ini, cara supaya kaya. Mudah gitu, maksudnya di aksesnya ada. Coba Pak, nggak usah ya. Tapi pengen tahu aja nggak? Tapi jangan dicoba. Itu saking Masya Allah sudah mengepungnya gitu. Ya kesyirikan. Jadi zaman fitnah berarti zaman yang banyak kesyirikan, dan ini sudah terjadi di masa kita sekarang ini. Ya kesyirikan
di mana-mana atas dasar tradisi, atas dasar toleransi, ya. Bahkan tadi ustadz yang berkedok, dukun yang berkedok apa? Ustadz gitu ya, anggapnya apa? Ustadz. Ya, yang bukan ustadz malah disebut ustadz. Baik jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna fitnah yang kedua adalah ya di dalam surat Al-Anfal ayat 73. Ya, coba dicari ayat 73, Al-Anfal 73. Jadi fitnah di sini maknanya adalah, kata ahli tafsir, iltibas bainal amr. Iltibasul amr. Iltibasul amr. Ya, samar-samarnya urusan, artinya apa? Sesuatu hal itu samar menjadi samar. Susah membedakan mana yang hak, mana yang batil. Iltibasul amr. Ya, Al-Anfal ayat 73. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akhi, coba lihat artikan. Apabila jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Iya, fitnah di situ ya, di antara ahli tafsir mentafsirkan iltibasul amr. Ya. Ya, sehingga munculnya apa? Kerusakan di muka bumi, kerusakan yang besar. Karena apa? Sulitnya membedakan mana yang hak dan yang batil. Gelap kondisi itu. Ya, sebagaimana kata Rasulullah dalam hadisnya, badiru bil a'mali fitanan kaqit'il lailil muzlim. Segeralah melakukan amal saleh. Bersegera, semangat sebelum datangnya fitnah. Seperti apa diumpamakannya? Kaqit'il lailil muzlim. Seperti malam yang pekat, gelap. Coba teman-teman kalau malam-malam ya, jam 10, jam 11 mati lampu gitu ya, gimana rasanya gelap? Untuk kita misalkan kemana, ke kamar mandi yang harusnya mungkin 1 menit, tapi diraba-raba dulu bisa jadi berapa? 5 menit, nggak sama lama gitu ya. Karena apa? Sulit sampai ke situ. Ya, jadi fitnah dalam makna yang kedua adalah samar, sulit membedakan yang hak dan yang batil. Dan ini sudah terjadi belum? Sekarang ini susah untuk membedakan yang baik dan benar. Jangankan urusan agama yang ini ya, urusan mohon maaf dunia saja, untuk bedakan mana barang yang ori dengan yang KW, sulit nggak Pak? Sulit Pak ya, benar ya? Buah gitu ya, buah mana yang asli atau pakai apa itu biasanya? Kalau couple itu apa? Lilin apa-apa itu ya, sehingga terlihatan apa? Fresh, kadang sulit kita. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, membedakan mana sekarang ya, membedakan mana yang benar-benar perempuan dengan perempuan jadi-jadian itu susah juga kan? Iya katanya, perempuan dengan yang bencong ya. Bencong kan berarti kan laki-laki gitu. Bahkan katanya bisa jadi yang bencong itu lebih cantik lagi kan gitu. Bisa lebih cantik dari perempuan aslinya, itu aja sulit kan sekarang. Mungkin pernah baca berita ya, ada kan di berita itu ada orang menikah 2 minggu atau 2 bulan baru tahu kalau itu laki-laki gitu ya. Tapi ini kan gitu. Iya benar, coba baca Pak. Ada itu beritanya di surat kabar atau di ini ada. Iya kan, nikah gitu ya, berarti nggak apa-apa Islam itu kan. Katanya kalau diajak berhubungan nggak mau, menolak, alasan apa kan gitu. Ya tapi kan tampilannya seperti apa? Perempuan, itulah saking sulitnya gitu. Itu aja bedain susah gitu. Buat yang sudah menikah ini kan masya Allah fitnah sulit ya, berat. Apalagi yang belum menikah ya, lebih berat lagi masya Allah. Ya, fitnahnya berat ya. Itu untuk membedakan hal yang seperti itu sulit. Zaman ini sudah zaman framing ya. Yang baik bisa dianggap jahat, buruk. Yang buruk, yang jahat bisa dianggap baik. Karena kekuatan apa? Di framing, dibuat seolah-olah apa? Perbuatan yang baik bisa seperti apa? Buruk. Yang buruk sebaliknya bisa dianggap baik Pak. Sehingga ya banyak tergelincir. Seakan-akan apa? Baik tadi dengan dalil kebebasan. Ya, mohon maaf telanjang yang seksi itu dianggap apa? Ah ini seni katanya gitu.
Ya kan, padahal jelas-jelas itu kemungkaran. Tapi ya dengan dalil apa? Seakan-akan dianggap generasi sekarang itu kan seni, itu kebebasan. Ya, na'udzubillah. Kemudian yang enggak sedikit berita, kita juga sulit membedakan mana berita asli yang benar dengan berita yang hoax ya, yang palsu kan saking banyaknya gitu ya. Saking dikemasnya seakan-akan benar, sehingga kan benar-benar akhirnya kan ada kaidah kesalahan itu bisa menjadi kebenaran kalau diberitakan secara apa? Terulang-ulang, di framing sehingga menjadi seakan-akan itu benar. Membedakan mana pemimpin yang amanah dengan yang enggak amanah ini susah juga sekarang. Semua berlomba-lomba kalau mau jadi calon kan gitu ya. Apa pencitraan. Ya, jadi seakan-akan dia peduli amanah gitu ya. Akhirnya apa? Tertipu juga. Sulit. Zaman samar-samar sekarang ini ya. Framing, kemudian apalagi iya, sulit membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, seorang yang menikah juga kan ada yang ketika menikah kecewa akhirnya. Kenapa? Dulu ketika dilihat, mohon maaf. Sekarang kan boleh dalam sebelum nikah itu ta'aruf, lihat apa? Lihat apa? Fisik, lihat wajah gitu ya. Di foto lihat luar biasa gitu ya. Ini mau nikah. Karena sekarang Masya Allah ada kamera-kamera apa istilahnya zaman sekarang jahat katanya gitu ya, 360 apalah gitu ya, kamera-kamera itu. Iya sudah nikah, kok beda dengan yang di foto gitu katanya, baik yang ikhwan atau yang akhwatnya. Masya Allah kan itu apa itu manipulasi kan gitu. Sulit juga membedakan mana yang benar-benar aslinya dengan yang sudah diedit gitu ya, Photoshop ya, Photoshop atau kamera apa itu ya, atau mungkin sekarang mungkin aplikasi HP yang canggih pun sudah otomatis katanya gitu ya. Saya tengok kadang ya ada teman yang foto, kok udah nggak ada jerawat-jerawatnya gitu kan, udah nggak ada ini ya, udah putih banget, udah ini kan gitu, Masya Allah. Ya artinya susah membedakan yang benar-benar asli atau enggak, yang hak dan yang batil. Ya ini kondisi sekarang sudah seperti itu. Ya, iltibasul amr. Kemudian makna yang ketiga adalah fitnah ya. Dalam Al-Qur'an yang makna yang ketiga maknanya adalah perselisihan, susahnya bersatu, perselisihan. Di dalam surat At-Taubah ayat 46 47 ya. Ini berbicara tentang orang-orang munafik dan kerjaannya orang-orang munafik. Ya, At-Taubah ayat 46 47. Ya di 47-nya itu dijelaskan ya. Ya tapi bagusnya dari 46. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Boleh dibantu, akhi? Coba seandainya mereka. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Ya. 47-nya. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ya, ini tabiat orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kalau ikut perang itu bukan menambah kekuatan, tapi justru apa? Menambah kelemahan. Karena bukannya malah memompa semangat, tapi melemahkan semangat. Nggak usah pergilah, itu panas banget gitu ya. Iya, ketika perang Tabuk itu kan jauh panas. Orang-orang kafir bilang kayak gitu, bukan orang kafir, orang munafik Islam. Mereka memecah barisan gitu dengan mengatakan panas banget, terbakar semua. Ya kata Allah, qul naru jahannama asyaddu harra. Panasnya neraka jahanam lebih panas lagi. Sehingga apa? Mereka yabghunakumul fitnah, yang mereka lakukan itu apa? Perselisihan, perpecahan. Itulah yang dilakukan orang-orang munafik. Dan sekarang pun terjadi gitu, Pak. Nggak sedikit itu, Pak. Jangan tertipu dengan video-video editan potongan-potongan gitu. Kadang dibuat judulnya seperti itu, mengadu. Satu pihak dengan pihak ini potong ini apa diadu. Kan nggak sekarang terjadi seperti itu, Pak ya. Di antara kaum muslimin sendiri, sama-sama sholat, sama-sama puasa, tapi apa? Saling tuduh menuduh, saling rendah merendahkan, berpecah.
ya, perselisihan, pertengkaran. Keras kepada orang-orang Islam, tapi lembut diamkan orang-orang kafir. Ini kebalikannya. Kalau dulu orang-orang soleh terdahulu, sahabat, generasi tabi'in, ya sebagian dalam Al-Quran, apa sifat mereka? Asyiddau 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Keras kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang kepada antara mereka orang-orang Islam. Tapi sekarang nggak sedikit kita banyak justru mereka lebih keras ke orang Islam gitu. Ke orang kafir ditoleransi. Ya, orang kafir mengakukan ini, itu kan ya apa namanya, toleransi ya, dengan dalil apa? Toleransi. Kita harus menghargai mereka gitu. Tapi ketika orang-orang Islam yang melakukan ini apa? Luar biasa, intoleran katanya. Dengan pemahaman yang berusaha untuk memegang agama gitu ya, kuat agamanya. Mereka orang-orang yang intoleran. Mohon maaf, kemarin kan viral juga itu, santri yang apa? Ketika vaksin apa? Nutup telinganya ketika mendengar musik gitu ya. Dikatakan apa? Intoleran mereka ini. Enggak berlebihan banget kayak gitu, dihina, dicaci. Ya padahal kan prinsip ini, boleh aja mereka, apalagi penghafal Quran yang bisa rusak mungkin hafalannya ketika mendengarkan musik dan lain sebagainya. Terlepas dari hukum musik, ya. Seperti itu. Jadi seakan-akan sekarang itu seperti itu. Orang lebih keras ke orang Islamnya gitu ya, yang berbeda dibandingkan apa? Kepada orang-orang kafir. Ya. Sedikit-sedikit apa? Salah menyalahkan, ngerasa diri paling benar gitu. Boleh seseorang menganggap dirinya benar, tapi jangan sampai menyalahkan orang lain. Paling benar jangan. Ya, tapi berpegang terhadap pendapatnya boleh, silakan. Ya, tapi jangan paksakan orang lain ikut pendapat kita, itu yang salah, menyalahkan. Apalagi terkait dengan yang perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, yang ulama saja berbeda. Jadi jangan permasalahkan masalah ya kita kunut atau tidak dan lain sebagainya. Masalah furu'iyah, khilafiyah yang sifatnya furu'. Tapi kalau perbedaan yang sifatnya usul, yang jelas-jelas terang benderang itu sebuah ya kebatilannya, jangan juga kita toleransi. Ada orang aku nabi, jelas-jelas kan dalam ini masalah usul. Ya jelas, jangan kita toleransi. Biarkan ajaran itu, jangan sampai dibiarkan. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna syirik yang fitnah. Yang berikutnya yang keempat, mungkin kita cukupkan 4 ini ya, yaitu apa? Masih banyak sebenarnya makna-makna fitnah dalam Al-Qur'an. Maknanya adalah ujian atau cobaan. Surat Al-Ankabut ya ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Boleh dibacakan artinya? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ya. Jadi ya makna fitnah, yuftanun, difitnah. Nah, difitnah ini jangan dimaknai tadi dituduh tadi ya. Difitnah di sini berarti dia apa? Diuji. Ya, apakah manusia mengira ketika mereka sudah mengatakan aku beriman maka dibiarkan gitu saja? Enggak. Tapi orang beriman itu pasti akan diuji. Dan insya Allah ujian itu bisa sifatnya fisik atau apa? Ya, perasaan juga hati, Pak. Ya, kita lihat sekarang kan Masya Allah saudara-saudara kita, kalau kita lihat di Rohingya, di mana di Syria, Aleppo ya, sempat beritanya, di Palestina, di Cina, di mana di Uighur, Masya Allah, mereka mendapatkan apa? Ujian-ujian fisik yang berat sekali, Masya Allah. Bukan hanya itu, mungkin fisik, perasaan juga. Ya sekarang kan orang menjalankan kebenaran sulit, dianggap ya bahkan dikucilkan kan gitu ya. Ya akhwat yang kocisan mungkin pakai kaos kaki dibilang dihina gitu. Ngapain pakai kaos kaki, kayak mau main bola katanya gitu ya. Atau ikhwan yang menjaga mungkin ya rajin, kemudian mungkin menjaga penampilannya, ya dihina, dikucilkan. Orang soleh dijauhi sekarang gitu ya.
Seharusnya apa? Orang soleh, orang baik itu dicari, kita jadikan teman dekat. Karena mereka yang akan memberikan apa? Bisa ada syafaat dari orang-orang soleh. Sehingga carilah teman-teman yang soleh. Ya, teman-teman yang soleh-solehah. Karena mereka bisa memberikan syafaat. Karena di hari kiamat kelak dijelaskan bahwasanya di antara orang-orang beriman itulah mereka sangat-sangat gigih untuk mencari sahabatnya, mencari temannya. Ketika enggak mereka dapatkan di surga. Mana fulan ya Allah, teman saya yang dulu bareng sholat, bareng puasa, ya iftar bareng ngaji. Saya enggak dapetinnya. Apa kata Allah? Cari. Sehingga apa? Orang yang masuk neraka bisa terselamatkan oleh sahabatnya. Ya. Diselamatkan oleh sahabatnya. Sehingga ada ulama mengatakan ketika mereka mengajarkan, ketika engkau tidak mendapatiku di surga, maka carilah aku. Insyaallah. Ya, teman-teman yang saleh itu sangat berharga. Di saat mungkin sebagian orang menjauhi orang-orang baik itu, enggak keren, enggak gaul, enggak ini dan itu. Tapi seharusnya orang-orang saleh itu dicari, jadikan teman dekat, jadikan sahabat. Karena dalam diri orang-orang saleh itu bisa punya syafaat. Ya, dan sekarang terjadi. Ya, di mana insyaallah ya diuji berat. Orang yang hijrah benar-benar menghabiskan. Jadi bukan orang hijrah itu bukan langsung selamat tenang hidupnya, enggak. Justru dari saat situlah munculnya ujian-ujian. Kan enggak sedikit, mohon maaf, orang yang hijrah dari pekerjaan yang haram atau hal yang dilarang oleh syar'i. Begitu dia hijrah apa? Langsung drop ekonominya, drop kehidupannya, dijauhi orang. Bukan berarti orang hijrah itu selamat dari ya cacian, makian ataupun selamat dari ujian. Justru ketika memutuskan hijrah itulah ujian-ujian itu akan datang. Jadi jangan dimaknai ujian itu kalau ujian Allah berarti enggak peduli, enggak sayang. Bukan. Tapi bisa jadi itu cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Karena nanti di hari kiamat ada orang-orang itu mendapat surga tinggi, kedudukan tinggi dikarenakan beratnya ujiannya. Karena Allah tahu dia nggak bisa mencapai itu dengan ibadahnya. Sehingga bersyukur orang dapat ujian itu bisa jadi karena sholat kita sedikit, sedekah kita sedikit, sholat puasa kita sedikit, kita nggak bisa mencapai surga tinggi. Allah berikanlah kita ujian, karena dengan ujian itu kita bisa mencapai derajat tinggi. Sehingga ketika orang memutuskan hijrah, berubah jadi baik, itu bukan berarti tenang hidupnya. Maksudnya tenang dalam artian gak ada ujian, tapi yakin secara batin pasti lebih baik. Tapi ujian-ujian itu pasti akan datang terus menerus dari keluarganya, dari teman-temannya, dari pekerjaannya, dan lain sebagainya. Itulah tabiatnya. Ujian itu justru untuk menguatkan orang-orang yang beriman. Ya kalau kita renungkan lagi, justru yang paling berat ujiannya itu apa? Orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul. Mereka lah paling berat ujiannya dibandingkan kita. Baik, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah, karena mungkin waktunya terbatas, saya juga ada agenda nanti. Berikutnya langsung kita ke poin intinya, bagaimana kita agar istiqomah di zaman yang penuh fitnah ini. Ya, kiat-kiat agar istiqomah. Ya, kita ambil dalilnya juga dari Al-Qur'an. Yang dalam bahasa Al-Qur'an at-thabat. Sabat itu artinya apa? Teguh, tetap, kuat. Ya. Gigit seperti apa? Gigi digigit dengan gigi geraham, kuat, teguh. Apa tipsnya? Diantaranya adalah yang pertama, ya, tips kiat agar kita istiqomah di zaman fitnah ini, ya. Istiqomah dalam menjalankan agama. Istiqomah dalam menjalankan apa? Ketaatan. Istiqomah ketika sudah memutuskan apa? Hijrah menjadi lebih baik, menjadi orang baik. Yang pertama adalah dalam surat Al-Furqan ayat 32. Al-Furqan 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Al-Furqan ayat 32. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Udah ketemu? Oke, kalau belum
Oke, langsung saja. Kadzalika, begitulah, linutsabbita bihi fuadak, agar kami kuatkan hatimu dengannya, bihi, dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi kiat yang pertama adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, banyak mentadaburi Al-Quran. Warattalnahu tartila, dan kami membacanya dengan tartil. Jadi kiat yang pertama dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan kita dapati kiat orang-orang saleh terdahulu, mereka saleh, mereka baik dalam ibadahnya, baik hatinya apa? Coba kita lihat dua saja. Kebanyakan orang-orang kebiasaan da'bus shalihin, banyak baca Quran. Yang kedua apa? Banyak sholat malam. Dan ini kadang kita yang susah. Padahal itu kuncinya. Kunci orang-orang saleh terdahulu mencapai tingkatan mulia karena banyak sholatnya, sholat malamnya, banyak baca Qur'annya. Lihat Utsman bin Affan, bisa sekali sholat itu hatam Qur'an, Masya Allah. Kita ya, Masya Allah ya, berapa? Baru baca satu halaman berat, tapi kalau baca yang lain gitu ya, kuat gitu nonton, memang berat. Tapi itu kunci istiqomah di situ. Dan kunci agar kita bisa semangat baca Quran, sebagaimana yang mengatakan Utsman bin Affan, dia pengalaman, ya, sehingga bisa kita lakukan gitu. Yang ngomong ini ya udah terbukti gitu, Utsman bin Affan. Apa kata Utsman? Ini kunci agar kita semangat baca Quran, ikhwan dan akhwat. Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Seandainya hati kita bersih, maka tidak akan pernah merasa kenyang dari kalam Allah, dari Quran. Berarti kuncinya apa, Pak? Ikhwan dan akhwat, kuncinya apa? Bersihkan hati kita. Dan sebaliknya, yang membuat kita berat, dikit-dikit udah kenyang gitu ya. Kenyang artinya ya baru beberapa baris sudah capek, satu halaman sudah ngerasa cukup. Itu apa? Karena mungkin kemaksiatan kita. Itulah yang menyebabkan kita cepat kenyang, cepat bosan baca Quran. Tapi seandainya hati kita bersih, maka nggak akan merasa bosan. Padahal disitulah juga kunci kesuksesan, ikhwan dan akhwat. Kunci kita bisa paham Quran dan hadis, banyak hafal Quran dan hadis. Pernah diceritakan bahwa seorang guru berwasiat kepada muridnya, aktsir min qiraatil Quran fala tatrukha, perbanyak baca Quran, jangan tinggalkan. Sehingga kata murid ini, ya, generasi saleh terdahulu mengatakan, saya baca Quran, kullama, setiap aku tambah bacaan Quran, maka semakin mudah pemahaman hadisku, semakin mudah hafal hadis, semakin mudah hafal ya pelajaran. Tapi ketika dikurangi, bahkan ditinggalkan apa? Sulit hafalnya. Jadi bisa jadi kunci kita agar mudah dalam memahami ilmu baca Quran. Juga ada pengalaman orang saleh terdahulu, kullama zada hisbi fil Quran zadatil barakatu fi waqti. Setiap aku tambah bacaan Quranku, maka berkah waktuku semakin berkah, bertambah. Ikhwan dan akhwat, apa maknanya waktu berkah? Waktunya banyak, produktif untuk beramal, Pak. Kalau mau ngerjakan ini itu selesai. Tapi kalau kita jauhkan Quran, ternyata bisa jadi Allah buat urusan kita itu nggak selesai-selesai. Kan nggak sedikit dengan alasan sibuk kerja, banyak kerja nih, nggak sempat baca Quran. Ujungnya dikerjakan nggak selesai-selesai juga. Fokus ada proyek ini, sehingga tinggalin Quran. Allah jadikan tambah lagi kesibukannya, nggak sempat. Tapi ada orang yang sempetin baca Quran, sehingga ketika mengerjakan sesuatu, Allah kasih kemudahan, ada idenya, ada kekuatannya. Ada orang yang sibuk nggak sempat, akhirnya sakit, nggak sempat. Iya, Allah buat nggak sempat terus. Maka ini ikhwan dan akhwat, poin sekali ya, perbanyak baca Quran. Sebagaimana orang Rasul terdahulu itu menambah berkah waktu kita. Ya, jadi kunci yang pertama apa tadi? Ya, membaca Al-Quran, banyak ya mentadaburinya. Ya, agar Allah kuatkan hati kita. Sebagaimana kata Allah kepada Rasulullah, ya, begitulah linutsabbita fihi fuad. Dengan Al-Quran itu kami tetapkan hatimu, keimananmu. Sabat ya, dalam keimanan, sabat dalam ibadah. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua adalah kiat agar istiqamah, ya, khususnya di zaman fitnah ini.
adalah dengan sering-sering membaca kisah-kisah para nabi dan rasul. Kenapa disebutkan khusus nabi dan rasulnya? Itu di Quran kuncinya itu, Pak. Ikhwan dan akhwat, kuncinya itu. Sehingga ya bisa tumbuh ya rasa syukur kita semakin ya, tumbuh juga bagaimana kita lihat perjuangan mereka. Di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 120. Ya. Surat apa? Hud ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Sudah ketemu, akhi? Hud ayat 120. Dan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, dan semuanya telah kami kisahkan kepadamu tentang berita-berita rasul, kisah-kisah nabi dan rasul. Jadi Allah ya, Al-Qur'an kan isinya banyak kan kisah nabi dan rasul. Dan di antara nabi dan rasul itu yang paling banyak kisahnya kisah siapa? Nabi Musa gitu ya. Rasul suruh ngikutin seperti Nabi Musa. Masya Allah, bagaimana contoh dari Nabi Musa, tantangannya menghadapi kaumnya. Agar apa? Dijelaskan di ayat itu. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Yang dengan itu, dengan kisah-kisah itu kami kuatkan hatimu. Dan memang benar kan gitu. Bagaimana Nabi ketika menyemangati siapa? Khabbab bin Arth ya. Masya Allah, Khabbab bin Arth ketika diuji gimana? Disiksa orang-orang kafir. Khabbab melihat Nabi kok diam aja gitu. Tapi enggak juga mempertanyakan kenapa Nabi diam, maksudnya bukti menelantarkan, tidak. Tapi ingin bertanya, ditanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Disampaikan justru umat sebelum kalian ada yang digorok dari atas sampai bawah, ada yang disisir kulitnya dengan besi panas, di kulit-kulitin. Sehingga itu buat teguh, buat apa? Kisah-kisah itu buat semangat lagi. Berarti belum seberapa ujian kita. Ya, Nabi juga dikasih hiburan-hiburan kisah-kisah Nabi dan Rasul sebelumnya, supaya Nabi tetap teguh dalam keimanannya sebagaimana ayat itu. Ya, baca kisah-kisah Nabi dan Rasul, baca kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Itu yang bisa membuat kita bisa lebih istiqomah. Bagaimana kita mau semangat dalam menuntut ilmu? Gimana kisah-kisah mereka, perjuangan mereka dalam menuntut ilmu? Bagaimana ulama dahulu ada yang sampai jual perlengkapan rumahnya untuk bisa punya uang untuk apa? Membeli buku, safar untuk thalabul ilm. Untuk mencari satu hadis harus pergi dari Madinah ke Mesir, bayangin. Berapa untuk nyari satu hadis? Kita ini datang bisa dapat banyak hadis, dapat ilmu. Ini ada ulama yang untuk satu ilmu saja perlu berapa perjalanan gitu, Masya Allah kan gitu. Harusnya kita dengan akses yang sangat mudah ini harus bisa lebih istiqomah lagi gitu. Masya Allah. Jadi baca kisah-kisah inspiratif ya, Nabi Rasul, orang-orang soleh terdahulu, sahabat, tabi'in, Masya Allah, ketika mereka ya dalam ibadah, dalam menuntut ilmu ya, sesuaikan. Misalnya kita pengen dalam ibadah, bagaimana perjuangan mereka gitu, Masya Allah. Ada yang sampai kuat setiap puasa Daudnya, menjaga puasanya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kiat agar kita bisa istiqamah di zaman yang penuh dengan fitnah, ujian, cobaan. Sebagaimana dalam Al-Quran ya, surat An-Nisa ayat 66. An-Nisa 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih lakana khairan lahum wa ashaddu tathbita. Sabar. Sudah ya, akhi ya, coba bantu dia bacakan. Seandainya mereka, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Ya, poin terakhir tuh, wa asyaddu tathbita, lebih menguatkan. Apa syaratnya?
walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi. Mengamalkan ilmu, Pak. Ikhwan dan akhwat. Mengamalkan ilmu, mengamalkan nasihat. Jadi nggak cukup kita banyak baca nasihat, banyak mendengar nasihatnya, cukup kalau tidak diamalkan. Karena kunci agar kita istiqomah, amalkan itu semua. Amalkan nasihat-nasihat, amalkan ilmu yang kita dapatkan. Maka kata Allah, lakana khairul lahum, itu lebih baik bagi mereka, wa asyaddu tathbita, dan itu lebih menguatkan iman mereka. Kuncinya apa? Amalkan ilmu. Ya, amalkan apa? Ilmu. Karena nauzubillah, kalau ilmu nggak diamalkan, atau orang sudah tahu hukumnya tapi melakukan, besar, berat konsekuensinya, Pak. Kan nggak sedikit sekarang orang dengan ilmunya membuat sombong gitu. Merasa lebih tahu, merasa lebih baik. Padahal justru kalau kita lebih berilmu, lebih berat lagi konsekuensinya. Peluang celakanya lebih besar. Ya, orang yang, mohon maaf, jahil yang sesungguhnya itu orang yang sombong itu, Pak. Orang yang sombong itu orang yang jahil. Karena apa? Dia menganggap dengan itunya dia bisa lebih baik. Padahal konsekuensi lebih, celakanya lebih, Pak. Kata sebagian sahabat, wailun lil jahil marrah wa wailun lil alim sab'a marrat. Celaka orang yang bodoh itu, orang bodoh ketika melakukan kesalahan, ya, dia marah sekali, hukumannya sekali. Tapi orang alim ketika melakukan kesalahan, dosa 7 kali lipat, Pak. Ya, beda levelnya. Kalau orang yang berilmu dia melakukan dosa dengan orang yang jahil melakukan dosa, beda hukumannya nanti. Berat konsekuensinya kita ini. Sehingga amalkan. Dan itulah yang membuat kita bisa istiqomah. Ya, sehingga konsekuensi para alim itu untuk tergelincir besar juga. Maksudnya ketika melakukan kesalahan besar, lebih besar konsekuensinya. Sebagaimana orang kaya juga lebih besar konsekuensinya, ya. Lebih besar peluang celakanya itu lebih besar. Kenapa? Karena apa? Orang kalau udah berilmu tuh banyak sekali tuh godaannya, bisa merasa lebih baik, di situ sombong lah, di situ juga riya lah, gitu. Kalau orang jahil, apa yang disombongkan kan gitu? Ada juga yang sombong mungkin, ya. Orang jahil sombong lagi, orang miskin sombong lagi gitu, ya. Tapi peluangnya enggak kecil melakukan itu. Orang kaya lah yang justru peluang melakukan apa? Tadi serasa sombong, riya. Kan orang yang pertama masuk neraka, naudzubillah, justru orang alim yang, ya kan, bener kan, dalam hadis 3 golongan itu orang yang alim yang dia berilmu itu ya karena ingin dipuji ataupun karena riya. Ya, orang yang pertama masuk surga juga orang yang dia punya harta, yang dia banyak sedekah, tapi justru bukan ikhlas, tapi apa? Karena ingin dipuji, disebut sebagai dermawan. Orang kaya itu, orang kita dikasih harta ini justru lebih besar konsekuensinya daripada orang yang Allah uji dengan kekurangan harta. Siapa duluan masuk surga, orang miskin atau orang kaya? Orang miskin, Pak. Ya, tapi bukan berarti Islam mengajarkan untuk miskin, enggak. Ya, ini hiburan untuk orang-orang miskin. Kata Rasulullah, yadkhulu fuqara'il muslimina qabla aghniyaihim binisfi yaum. Akan masuk orang-orang fakir dari kaum muslimin itu masuk surga, yadkhulu fuqara'il muslimina jannah qabla aghniyaihim. Akan masuk surga duluan dibandingkan orang-orang kayanya. Binisfi yaum, dengan kadar setengah hari, ukuran akhirat. Wahya khamsumi'ah am. Satu harinya di hari akhirat itu 1000 tahun. Berarti kalau setengah harinya berapa? 500 tahun. Lama berarti kan antriannya gitu, ya. Nunggu orang-orang miskin dulu masuk. Kalau kita renungi kenapa? Karena orang-orang yang miskin itu singkat sedikit hisabnya. Tapi orang-orang yang dikasih harta banyak hisabnya, lama interogasinya gitu, ya. Sehingga ya lama masuk surganya. Kalau masuk surga lama diinterogasi dulu. Dari mana hartanya? Dari mana dapat? Terus untuk apa dihabiskan? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya, dari mana dapatnya? Sehingga ya berat konsekuensinya. Tapi ya itulah tadi celahnya, nanti bisa jadi sombong, riya. Oke, jadi poin yang ketiga tadi apa? Mengamalkan, ya, apa yang dipelajari, ya, apa yang dapatkan. Nasihat-nasihat, saran-saran. Karena kuncinya bukan banyak mendengar, banyak menulis, banyak ini bukan, tapi kuncinya adalah diamalkan. Silakan perbanyak mendengar nasihat, saran, ilmu,
menulis ilmu saran nasihat. Tapi kuncinya adalah bukan itu saja, tapi apa? Amalkan ilmu itu. Ya, perumpamaannya kan kata ulama, al-ilmu bila amal kasyajarati bila thamar. Ilmu yang enggak diamalkan itu seperti pohon yang enggak ada buahnya. Oke, baik, berikutnya adalah yang keempat. Agar kita bisa istiqomah di zaman fitnah ini adalah berbanyak berdoa, ikhwan dan akhwat. Minta tolong sama Allah. Kita bisa hadir dalam majlis ilmu, bisa istiqomah sholat. Itu bukan karena usaha kita semata. Bukan karena usaha kita semata, bukan. Tapi benar-benar ini hidayah, petunjuk dari Allah. Apakah orang ketika punya teman-teman baik sudah jaminan dia baik? Apakah orang sudah ketika banyak tahu hadis, ilmu, hafal Quran sudah pasti dapat hidayah, pasti istiqomah? Enggak, belum tentu, Pak. Tadi sudah contohnya Abdullah Al-Qasimi, ulama besar, pengarang kitab yang luar biasa, fenomenal. Cabut hidayah darinya apa? Meninggal dalam keadaan ateis. Jangan merasa akhwat yang sudah, mohon maaf, syar'i pakaiannya, jilbabnya lebar, bahkan bercadar, yakin selamat istiqomah. Jangan. Bisa jadi kan gak sedikit orang yang dulunya menjaga hijabnya, tapi berikutnya apa? Karena sepotong dari dunia ditinggalkan itu. Orang yang dulu rajin ibadah, rajin sedekah, rajin, tapi karena sepotong dunia apa? Ditinggalkan itu. Kan seperti itu kata Rasulullah dalam hadis yang pernah saya singgung tadi. Ya, lanjutannya adalah jadi banyak amal soleh sebelum datang fitnah yang gelap, pekat, sehingga yang menyebabkan apa? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang paginya beriman, sorenya apa? Ya, kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya, akidahnya, menjual apa? Keyakinannya. Sudah tahu jilbab itu apa? Misalkan ya tadi wajib, tapi apa? Karena kepentingan dunia ditinggalkan itu. Sudah tahu salat itu wajib, tapi urusan dunia ditinggalkan. Kan nggak sedikit gitu ya. Dulu rajin ketika belum kerja, belum ini, rajin jaga salat, tapi sudah sibuk, sudah ini apa? Sayang kalau ditinggalin. Sayang kalau saya salat tinggalin ya, nanti nggak dapat untung, nggak dapat ini. La haula wala quwata illa billah. Jadi karena menjual ya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya karena ya keuntungan dunia. Sehingga ya kita nggak ada menjamin, Pak. Sekarang kita baik, salih, ya saya bisa menjaga ibadah kita, belum jaminan juga sampai akhir hayat kita bisa seperti ini. Sehingga kuncinya apa? Minta hidayah, minta petunjuk, minta keistiqomahan dari Allah. Kita renungkan hadis ketika seorang sahabat datang kepada Ummu Salamah, istri Rasulullah. Ummu Salamah ya, istri Rasulullah. Sahabat ini penasaran, nanya Ummu Salamah, doa apa yang paling banyak dipanjatkan Rasulullah ketika bersamamu, wahai Ummu Salamah? Apa kata Ummu Salamah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa agar kita istiqomah, Pak, Ibu, ikhwan dan akhwat. Dan bayangkan Rasul saja yang sudah dijamin surga. Rasul yang sudah ya dijamin surga. Itu banyak ngelakuin doa ini gitu, memperbanyak doa ini. Doa apa? Istiqomah hati agar apa? Tetap dalam ketaatan, tetap dalam agama. Bayangkan Rasulnya memperbanyak, apalagi kita tentu harus lebih banyak lagi, lebih butuh lagi doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini dia kata Ummu Salamah, ini doa paling banyak Rasul panjatkan. Wahai sang ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku dalam agamamu, taatan kepadamu. Ya, agar kita istiqomah. Siapa yang menjamin akhir hayat kita? Sehingga kita pun dari sini jangan meremehkan mereka, teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita yang mohon maaf sekarang masih bermaksiat. Jangan remehkan. Bisa jadi sekarang mereka seperti itu, berikutnya kebalikannya. Justru kita masuk surga karena syafaat mereka. Bisa jadi yang sekarang jauh dari agama. Sehingga jangan remehkan pelaku maksiat. Jangan remehkan. Kita benci maksiatnya, tapi jangan remehkan apa?
pelaku maksiatnya. Jangan sampai, karena nggak sedikit juga orang meremehkan, dia seperti itu, menganggap miris atau menganggap ini gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan? Kita bersyukur kepada Allah ketika melihat sesuatu seperti itu. Jangan remehkan, tapi apa? Bersyukur kita dilindungi dari seperti itu, dan kita berusaha untuk mendoakan ia dapat hidayah. Jangan sedikit ya terbesit merendahkannya. Belum tentu kita lebih baik darinya. Siapa yang menjamin akhir hidup kita? Baik ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang terakhir adalah yang kelima, adalah berusaha bergaul dengan orang-orang saleh ya, agar kita istiqamah, buat komunitas ya, buat majlis-majlis ya, kebaikan-kebaikan. Ya, cari teman-teman yang saleh. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan ya agama saudaranya, temannya. Kalau baik-baik bergaul dengan orang saleh, seperti perumpamaan orang bergaul ya, duduk-duduk itu seperti penjual dan bergaul dengan penjual minyak wangi dan ya orang yang pandai besi gitu ya. Kalau ya yang kerjaannya ya gitu ya, buat pedang, buat apa, yang bakar pedang ya, sehingga bisa risiko hangus ya, atau risiko terpercik api kan gitu ya. Jadi orang yang berteman dengan penjual minyak wangi bisa 3 kemungkinan, bisa an yabta'a minhu, bisa kita beli darinya sehingga kita wangi kan ya. Bisa juga kita dikasih olehnya, dikasih gratis gitu ya, bisa. Bener kan Pak? Atau bisa kita coba juga ya, nggak kita miliki tapi bisa kita coba kan gitu. Kemungkinan semuanya baik, gratis gitu, dapat semua wanginya kan Pak ya. Kalau kita punya teman penjual minyak wangi kan gitu, bisa jadi kita beli darinya, bisa jadi kita dikasih, bisa jadi kita bisa coba gitu ya, sehingga kita ada wangi gitu ya. Itulah bergaul dengan orang saleh, nggak ada ruginya. Tapi bergaul dengan ya ahli maksiat, al-jalis su ya, forum-forum atau tongkrongan-tongkrongan yang nggak baik, itu seperti apa? Walaupun kita berusaha ini, tapi kalau kita terjerumus lama kelamaan bisa kena juga. Ya, seperti dengan pandai besi tadi, ketika kita berteman bisa jadi kita ikut terbakar ya, atau terpercik aja misalkan, atau mungkin baunya, kalaupun nggak kena itu ya kena bau asapnya, kan bau nggak enak juga. Baik ikhwan dan akhwat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan ya, keistiqomahan iman, keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan ya, di zaman yang penuh fitnah ini, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat.